Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, al musyahidin wal musyahidat, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun melalui jalur online. Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin al-musyahidin wal musyahidat, para pemirsa, para penonton yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mempelajari fikih puasa-puasa sunnah. Alhamdulillah, di bulan Ramadan kita telah menyelesaikan terkait dengan fikih siam Ramadan, fikih puasa wajib bulan Ramadan. Maka pada kesempatan malam hari ini dan seterusnya insyaallah kita akan mempelajari terkait dengan fikih puasa-puasa sunnah. Nah, dan ini dari rahmat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk umat Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada amalan-amalan yang sifatnya tatawwu, mustahab, sunnah, ya. Dan itu Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai penyempurna dan penutup kekurangan-kekurangan yang kalau saja terjadi pada amalan-amalan yang wajib, maka yang sunnah yang menutupinya, yang sunnah yang menyempurnakannya. Nah, maka para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentu saja dari alamat yang baik manakala kita mampu berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh, maka kita ikutkan dan kita iringi, kita lanjutkan puasa kita dengan mengerjakan siyamut tatawwu, puasa-puasa yang disunnahkan. Alhamdulillah, di dalam agama ini ada sejumlah puasa-puasa yang sunnah, dan insyaallah ta'ala fikihnya terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya kita akan pelajari mulai malam hari ini. Dan insyaallah ta'ala kita akan ambilkan dari pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, pada bab babus shaumit tatawwu wa ma nuhiya an saumihi, bab tentang puasa sunnah dan apa-apa yang dilarang dari berpuasa di dalamnya. Ya, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan shaumut tatawwu, puasa tatawwu, ini puasa nafilah, puasa mustahab yang disunnahkan. Ya, tatawwu, ya, itu arti asalnya kerelaan hati. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 184, Allah berfirman, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah. Barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itu yang lebih baik bagi dirinya. Itu lebih baik bagi dirinya. Nah, dan tatawwu menurut istilah yakni ma tabarra'a bihil muslim min dzati nafsih mimma la yalzamu farduhu. Ya, dia adalah sesuatu, ya, yang seorang muslim dengan kerelaan hatinya mengerjakannya dari dirinya sendiri, tentu sebagai suatu amalan yang ia tidak mengharuskan dirinya atau ia tidak mewajibkan dirinya untuk hal tersebut, akan tetapi ia kerjakan sebagai bentuk untuk menambah pahala, menambah keutamaan, menjalankan ketaatan, ya, untuk bertakarub kepada Allah
mendekatkan diri kepada Allah, mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya dari kebaikan-kebaikan yang bisa didapatkan dari puasa-puasa sunnah atau secara umum dari amalan-amalan sunnah. Ya, dia berasal dari kata ketaatan kepada Allah. Nah, walaupun tentu saja semua amalan, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, itu adalah bahagian dari taatullah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tetapi pembahasan yang kita inginkan di dalam pertemuan kita pada malam hari ini adalah perkara-perkara yang sifatnya sunnah, dari amalan-amalan sunnah, dari ibadah puasa, yang dijalankan. Ya, dan tentu saja ya, dengan puasa sunnah yang kita kerjakan, kita akan mendapatkan keutamaan dan pahala yang besar, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tentunya tidaklah menyia-nyiakan satupun dari amal kebaikan kita, walaupun itu kecil. Terlebih amalan puasa ini bukanlah amalan yang kecil, bukanlah amalan yang ringan. Dia amalan yang besar yang mendatangkan keutamaan yang besar pula. Ya, maka di sini kita akan sebutkan ya sejumlah hadis yang berkaitan dengan keutamaan puasa-puasa sunnah sebelum kita membaca dari apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram ini. Ya, terkait dengan fadhail, keutamaan puasa sunnah. Dan ini kita sebutkan sebagai bentuk targhib, sebagai bentuk motivasi bagi kita. Ya, sebagai bentuk dorongan bagi kita. Nah, karena suatu amalan, walaupun secara umum kita tahu setiap amalan itu akan dibalas kebaikan oleh Allah, ya kan? Akan tetapi manakala kita tahu keutamaannya ini, keutamaannya begini, tentunya ini sebagai pendorong bagi kita untuk lebih semangat lagi di dalam menjalankan amalan tersebut. Ya, maka inilah hikmah dari disebutkannya fadhail, keutamaan-keutamaan itu. Ya, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan sebutkan ya dari keutamaan-keutamaan puasa, dari puasa-puasa sunnah yang warid dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang pertama, siyamut tatawwu tukammilu bihi faridatus siyam yaumal qiyamah. Siyamut tatawwu tukammil bihi faridatus siyam yaumal qiyamah. Bahwa puasa sunnah itu yang akan menyempurnakan ya puasa wajib pada hari kiamat. Ini seperti yang tadi kita isyaratkan, bahwa puasa sunnah sebagai penyempurna dari puasa-puasa yang Allah wajibkan pada hari kiamat. Ya. Dan ini berdasarkan hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatuhu." Yang pertama akan dihisab dari amalan seorang hamba pada hari kiamat adalah solatnya. Ya. Kata Nabi SAW, fa in kana atammaha kutibat lahu tamatan. Apabila ia telah menyempurnakan amal wajibnya tersebut, solat wajibnya tersebut, maka telah dituliskan untuknya pahalanya sempurna. Wa illam yakun atammaha, qala Allahu azza wa jalla li malaikatihi. Adapun kalau dia belum menyempurnakannya, maka Allah berfirman kepada para malaikatnya, "Unduru hal tajiduna li 'abdi min tatawwu'in fatukammiluna biha faridatahu." Kata Allah, lihatlah apakah kalian mendapati untuk hambaku ini dari amalan-amalan sunnah yang dia lakukan, kalian sempurnakan dengan amalan-amalan sunnah itu amalan wajibnya dia. Ya, subhanallah. Itu salat. Tsumma zakah kadzalik. Kemudian zakat pun diberlakukan seperti itu. Summa tu'khadul a'mal ala hasabi dzalik. Dan amalan-amalan yang lain juga diberlakukan sama seperti itu. Sama seperti salat, sama seperti zakat. Intinya setiap amalan wajib yang kurang sempurna disempurnakan dengan amalan-amalan sunnah. Demikian pula terkait dengan masalah puasa. Ya, puasa Ramadan yang kita kerjakan. Nah,
Kita tidak bisa menjamin para jamaah, para hadirin, bahwa puasa Ramadan yang kemarin kita lakukan itu sempurna. Walaupun kita sudah berusaha untuk itu. Tapi Allahu a'lam, Allah yang tentunya lebih tahu tentang kualitas amalan yang kita lakukan. Bagaimana nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu kita sempurnakan amalan-amalan wajib kita, puasa-puasa wajib kita dengan puasa sunnah. Karena dia sebagai penyempurnanya. Ya, dia sebagai penyempurnanya dan penutup ya kalau ada cacat di dalam puasa wajib yang ia kerjakan. Ditutup cacat-cacat tersebut, khalal tersebut dengan apa? Dengan puasa dan amalan-amalan sunnah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian yang berikutnya, puasa sunnah juga sebagai tameng, pelindung, perisai yang melindungi pelakunya dari api neraka. Dalam hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Ya Ka'ab bin Ujrah, as-salatu burhanun." Wahai Ka'ab bin Ujrah, kata Nabi, salat itu adalah bukti yang sangat nyata. Was-saumu junnatun hasinah, dan puasa merupakan tameng pelindung, kata Nabi. Ya. Dalam hadis Jabir diterangkan, qala rabbuna azza wa jalla, Rabb kita berfirman, Allah azza wa jalla dalam hadis qudsi, as-siyamu junnah, puasa itu adalah tameng perisai, yastajinnu bihal abdu minan nar, yang mana seorang hamba berlindung dengannya dari api neraka. Ya, wa huwa li wa ana ajzi bih, dan puasa itu kata Allah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan balasan untuknya. Dalam riwayat lain dari hadis Utsman bin Abil As, as-siyamu junnatun minan nar ka junnati ahadikum minal qital. Puasa itu adalah tameng pelindung dari api neraka, sama seperti tameng salah seorang dari kalian tatkala berperang. Nah, maka ini dari fungsi puasa sunnah, dia sebagai tameng pelindung kita dari api neraka. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, mirip dengan itu, puasa merupakan benteng. Ya. Tidak hanya sebagai pelindung, dia adalah benteng seorang mukmin yang membentengi dirinya dari api neraka. Dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, as-siyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nar. Puasa itu kata Nabi adalah tameng, benteng yang melindungi dari api neraka. Ya, yang namanya benteng ya, sesuatu yang sangat kokoh, kuat. Nah, yang bisa melindungi seseorang. Ya, sulit untuk dirobohkan. Nah, sulit untuk dihancurkan, itu namanya benteng. Nah, puasa sunnah dia sebagai benteng seorang mukmin. Ya, yang membentengi dirinya dari api neraka. Taib. Kemudian juga dia pun sebagai pelindung dari syahwat dunia, maksiat dan seterusnya. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, hadis yang terkenal itu, Nabi mengatakan, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj wa man lam yastati' fa alaihi bis-siyam fa innahu lahu wija. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dalam hadis ini, barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka hendaknya dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu akan menjadi tameng pelindung, pemutus syahwatnya. Akan memutus syahwatnya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian puasa satu hari di jalan Allah itu akan menjauhkan seorang hamba dari api neraka sepanjang 70 tahun perjalanan. Puasa sunnah itu akan menjauhkan seorang hamba dari api neraka 70 tahun perjalanan. Subhanallah. Ya, ini luar biasa. Nabi mengatakan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nar 70 kharifan. Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, ya, walaupun ini umum, entah itu puasa wajib maupun puasa sunnah, dan pada asalnya keutamaan-keutamaan yang kita sebutkan itu berlaku untuk puasa wajib, juga berlaku untuk puasa sunnah.
Ya, kata Nabi, orang yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sepanjang 70 tahun perjalanan. Ya, sepanjang 70 tahun perjalanan. Ini haditsnya sahih muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Taib. Kemudian yang berikutnya, as-siyamu, puasa, wasiatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tandingannya, tidak ada yang semisal dengannya. Dalam hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu, Abu Umamah berkata, "Ya Rasulullah, murni bi amrin yanfa'uni Allahu bih." Ya Rasulullah, perintahkanlah aku akan suatu perintah yang bisa memberikan manfaat, yang Allah dengannya memberikan manfaat kepadaku. Ya, perintahkanlah kepadaku suatu perintah yang dengannya Allah akan memberikan manfaat kepadaku. Ya, dalam sebagian lafaz, ayyul amali afdal, amalan apa yang paling utama? Nabi tanya seperti itu. Qala, Nabi bersabda, ketika Nabi ditanya seperti itu, Nabi mengatakan, alaika bisawm fa innahu la mithla lahu. Hendaknya kamu berpuasa karena puasa itu tidak ada yang semisal dengannya. Ya, dalam satu riwayat, alaika bisawm fa innahu la idla lahu. Hendaknya kamu berpuasa karena puasa itu tidak ada tandingannya. Puasa itu tidak ada tandingannya. Nah, kemudian para jamaah sekalian, orang yang berpuasa walaupun puasa sunnah, dari keutamaannya dia akan dipanggil pada hari kiamat nanti untuk masuk ke dalam surga dari pintu khusus yang disebut dengan pintu Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Dalam hadits Abu Hurairah, Nabi bersabda, ya, dalam hadis yang cukup panjang, dan di situ disebutkan, wa man kana min ahli siyam du'iya min babir Rayyan. Barang siapa yang ia termasuk dari orang yang ahli dalam berpuasa, sering melakukan puasa, ya, maka dia akan dipanggil pada hari kiamat dari pintu khusus yang disebut dengan pintu Rayyan, pintu, salah satu pintu dari pintu-pintu surga. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu sangat banyak sekali ya keutamaan-keutamaan dari puasa sunnah ini, dan ini diantaranya yang kita sebutkan, ya. Wallahu taala alam. Ya, mungkin pada kesempatan yang lain kita akan sebutkan, ya, sebagian yang lain, ya, dari apa-apa yang disebutkan dari keutamaan puasa sunnah. Dan juga Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala juga akan menyebutkan sebagian keutamaan itu dalam beberapa hadits yang beliau akan sebutkan nanti insyaallah ta'ala. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, langsung saja kita membaca beberapa hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam bab ini, ya, terkait dengan puasa-puasa sunnah. Namun kita baca dulu hadis, ya, yang berkaitan dengan puasa Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal, ya, karena di sekarang kita berada di bulan Syawal, ya, dan puasa Ramadan sangat berkaitan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, sebagaimana nanti akan datang keterangannya. Maka sangat bagus kalau di awal ini kita bahas dulu terkait dengan puasa sunnah di bulan Syawal, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Taib, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, wa an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia ikutkan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahar, maka dia seperti puasa 1 tahun penuh. Rawahu Muslim. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya pada nomor hadits 1164. Ya, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hadits ini, ya, menunjukkan akan keutamaan yang luar biasa yang ada pada puasa 6 hari di bulan Syawal, ya, bahwa orang yang melakukan puasa Ramadan lalu ia kumpulkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal,
dua keutamaan puasa ini, puasa Ramadan dan puasa Syawal, maka dihitung oleh Nabi pahalanya sama seperti orang yang berpuasa 1 tahun penuh. Ya. Nah, ini para jamaah sekalian, dan ini tentunya adalah keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang disiapkan bagi orang-orang yang melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, para jamaah sekalian, sebagian ulama mengatakan bahwasanya puasa Syawal ini ibaratnya seperti ba'diyahnya Ramadan. Seperti ba'diyahnya Ramadan. Sebagaimana pernah kita sebutkan, Ramadan itu sama seperti sholat wajib. Ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Ya, sholat wajib yang kita kerjakan, sholat maghrib, sholat isya, zuhur, ya. Ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Ya kan? Demikian pula siam Ramadan, puasa Ramadan. Ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Qobliyahnya sudah pernah kita bahas terkait dengan puasa Sya'ban. Ya, puasa sunnah di bulan Sya'ban, di mana Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Itu ibarat qobliyahnya Ramadan. Nah, ba'diyahnya Ramadan adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Itu ba'diyahnya Ramadan. Dan tentu saja inilah yang akan menyempurnakan puasa kita di bulan Ramadan. Ya, itulah yang akan menyempurnakan puasa kita di bulan Ramadan. Nah, dalam hadits ini Nabi menyebutkan keutamaan orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Namun terkait dengan hukumnya ada sedikit ikhtilaf para ulama terkait dengan ini, ya. Kebanyakan ulama, jamahirul ulama, jumhur, mayoritas, ya, hampir keseluruhan para ulama berpendapat disunnahkannya. Ya, disunnahkannya puasa 6 hari di bulan Syawal, dan itu merupakan madhabnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, dan itu juga pendapat banyak dari para ulama rahimahumullahu taala. Sebagian ulama bahkan mengatakan, ya, disunahkan berpuasa Syawal di hari yang kedua, ya, di hari kedua dari bulan Syawal, karena hari pertama bulan Syawal itu diharamkan berpuasa, ya, hari keduanya itu sudah disunnahkan, ya. Makanya sebagian ulama ada yang mengatakan, menyebutkan ada 3 hari, ya, yang berturut-turut terkumpul di dalamnya puasa wajib, puasa yang diharamkan untuk berpuasa di situ, dan puasa yang disunnahkan. Nah, itu terjadi pada akhir Ramadan, ya, puasa terakhir Ramadan, hari ke-30 atau hari ke-29, itu diwajibkan puasa karena masih Ramadan. Kemudian pas tanggal 1 Syawalnya haram untuk berpuasa, dan pada tanggal keduanya sunnah berpuasa, maksudnya puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Syarah Muslim, ya, dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, kata beliau, fihi dalalatun sharihatun limadhhabi Syafi'i wa Ahmada wa Dawuda wa muwafiqihim fi istihbabi shaumi hadhihi sittah. Kata Imam An-Nawawi, di dalam keterangan hadits ini terdapat dalil yang tegas untuk madhabnya Imam Syafi'i dan madhabnya Imam Ahmad serta Daud Al-Zahiri, dan yang sepakat dengan mereka akan disunnahkannya puasa 6 hari di bulan Syawal. Jelas ini? Ya. Dan yang menyelisih perkara ini adalah Imam Malik rahimahullah ta'ala, dan ada yang menyebutkan juga Imam Abu Hanifah juga menyelisihi hal ini, di mana mereka berpendapat dimakruhkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Imam Malik mengatakan, innahu ma ra'a ahadan min ahlil ilmi yasumuha. Sesungguhnya beliau tidak pernah melihat ada seorang pun dari para ulama yang melakukan puasa 6 hari bulan Syawal. Dan mereka mengatakan li'alla yadhunnu wujubaha, agar jangan sampai disangka ini sama dengan puasa Ramadan, ini juga wajib, ya. Ini alasannya Imam Malik rahimahullah ta'ala, dan yang mengikuti beliau yang mengatakan tidak disyariatkan, bahkan dimakruhkan untuk melakukan puasa 6 hari di bulan
di bulan Syawal. Akan tetapi para jamaah sekalian, apa yang disebutkan oleh Imam Malik di sini ya tentunya adalah suatu kekeliruan ya, dan hadis telah jelas dan sharih tegas mengatakan sunnahnya puasa 6 hari di bulan Syawal ya. Walaupun Al-Imam Malik rahimahullah adalah seorang imam besar ulama kaum muslimin ya kan, akan tetapi sebagai manusia biasa terkadang hatta alim ulama pun bisa terjerumus ke dalam kekeliruan ya. Walaupun kekeliruan mereka ya terkadang berasal dari ijtihad mereka, dan seorang alim, seorang ahli ijtihad, kalau dia benar ijtihadnya dapat 2 pahala, tapi kalau dia keliru dalam ijtihadnya tetap dapat 1 pahala. Nah, ini kemuliaannya orang para ulama itu ya, salahnya pun bisa dapat pahala ya. Nah, ini para jamaah. Akan tetapi tentu saja kesalahannya tidak boleh untuk diikuti ya, karena jelas-jelas bertentangan dengan hadis. Nah, makanya Al-Imam Ibnu Abdul Bar Al-Maliki, salah seorang ulama dari madhab Maliki, beliau mendatangkan udzur untuk Imam Malik. Kata beliau, annahu lam yablughul hadis. Hadis ini, hadisnya Abu Ayyub yang tadi kita bacakan ya, di mana Nabi menyebutkan siapa yang puasa Ramadan lalu dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa 1 tahun. Hadis ini belum sampai ke telinganya Imam Malik ya. Ini alasannya, belum sampai ke telinganya Imam Malik. Dan dimaklumi para jamaah sekalian ya, karena Imam Malik rahimahullah taala termasuk ulama tabi'in ya, yang dekat dengan sahabat, muridnya sahabat Nabi SAW, yang ketika itu hadis tidak seperti sekarang tersebar di mana-mana, mudah kita dapatkan ya. Kalau di zaman dulu ya tidak seperti zaman sekarang. Nah, zaman dulu orang mau mencari satu hadis saja harus melakukan perjalanan berbulan-bulan ya. Tidak ada telepon, tidak ada alat transportasi yang canggih seperti sekarang ini ya kan, sehingga hadis itu ya tidak terkumpul seperti apa yang kita dapatkan, yang kita bisa temukan pada hari ini ya. Masih terpisah-pisah. Jangan harap ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, karena belum ada di masanya Imam Malik ketika itu ya. Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi itu di bawahnya Imam Malik rahimahullah. Nah, sehingga tidak seperti sekarang ini. Makanya Imam Ibnu Abdul Bar memberikan udzur bahwasanya hadis itu belum sampai ke telinganya Imam Malik, sehingga beliau mengatakan makruhnya puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sehingga tentu saja yang benar dari pendapat para ulama ya, bahwasanya puasa 6 hari di bulan Syawal adalah puasa yang disunnahkan ya. Bahkan disebutkan keutamaannya sama seperti puasa 1 tahun penuh ya. Kenapa bisa puasa 1 tahun penuh? Sama seperti puasa 1 tahun penuh. Nah, Imam As-Sun'ani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, beliau menyebutkan wa innama syabbahaha bisiyamid dahar li'annal hasanah bi asyri amsalihha. Kata Imam As-Sun'ani ya, sesungguhnya Nabi SAW menyerupakan puasa Ramadan yang diikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal itu seperti puasa 1 tahun penuh. Kenapa? Kata beliau, karena satu kebaikan dibalas dengan 10 kali kebaikan. Satu kebaikan yang kita kerjakan pahalanya 10 kali lipat ya. Kata beliau, fa Ramadan bi asyrati ashhur. 1 bulan Ramadan yang kita kerjakan itu sama dengan 10 bulan. Karena dikali 10, 1 bulan dikali 10 sama dengan 10 bulan ya. Sementara 6 hari wasittun min Syawal bi syahrain, 6 hari di bulan Syawal yang kita kerjakan sama dengan 2 bulan. Karena dikali 10, 6 hari dikali 10 sama dengan 60. 60 hari sama dengan 2 bulan ya. 10 bulan tambah 2 bulan sama dengan 1 tahun ya. Maka disebut puasa Syawal, puasa Ramadan yang diikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal sama dengan puasa 1 tahun dengan perhitungan tadi. Ya. Dan lebih jelas lagi ternyata Nabi pun menyebutkannya dalam hadis Sauban radhiyallahu taala anhu ya, yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam Al-Kubra, Ibnu Majah, Ahmad, dan hadisnya dikatakan hasan, hadisun hasan ya.
oleh pengarang kitab Minhatul Allam Syarah Bulughul Maram, Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, di mana Nabi bersabda, ja'alallahu al-hasanata bi asyrin. Allah menjadikan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Fasyahrun bi asyrati ashhurin. 1 bulan itu sama dengan 10 bulan. Wasittatu ayyamin ba'dal fitr tamamus sanah. Sementara 6 hari di bulan Syawal setelah hari raya Idul Fitri itu melengkapi 1 tahun. Karena dinilai dengan 2 bulan. 6 kali 10, 60 hari sama dengan 2 bulan. Ya, ini haditsnya dikatakan sebagai hadisun hasan. Hadisnya hasan, subhanallah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam syarah beliau terhadap kitab Bulughul Maram, beliau mengatakan siyamus sit min Syawal alaihi jamaahiru ahli ilm. Puasa 6 hari di bulan Syawal ini merupakan pendapat mayoritas para ulama. Ya. Qalu bi muqtadahu yustahabbu siyamus sit. Mereka mengatakan sesuai dengan konsekuensi hadits Abu Ayyub Al-Ansari tadi, disunnahkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Illal Imam Malik, kecuali Imam Malik, seperti yang tadi kita sebutkan rahimahullah. Karena beliau memandang bahwasanya puasa 6 hari di bulan Syawal itu tidak disunnahkan. Ya, khawatir disangka oleh manusia sebagai bagian dari puasa Ramadan, padahal bukan. Ya. Artinya di sini kata Syekh Shalih Fauzan, yuridu saddad dari'ah. Beliau inginkan untuk menutup pintu. Li'alla yadhunnan nasu anna hadhihi sit min Ramadan. Jangan sampai ada yang menyangka bahwasanya 6 hari di bulan Syawal ini itu bagian dari Ramadan. Ya. Akan tetapi kata Syekh, walakin ala kulli halin ad-dalilu muqaddam ala ra'i. Ya. Ala kulli hal, dalil tentu lebih dikedepankan dari pendapat manusia. Dalil sunnah. Wa qaulur Rasul SAW, dan sabdanya Rasulullah muqaddam, lebih dikedepankan ala qauli kulli ahad, atas ucapan siapapun dia. Ya. Ini walaupun dia sekaliber Imam Malik rahimahullahu taala. Ya. Dan Imam Malik sendiri rahimahullah pernah mengatakan, kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa sahibah hadal qabr. Semua orang itu bisa diambil ucapannya dan boleh ditinggalkan, kecuali pemilik kubur ini. Beliau menunjuk kepada kuburannya Nabi SAW. Hanya ucapannya Nabi yang mutlak harus diterima, tidak boleh ditolak. Kalau ucapan selain Nabi boleh diambil, boleh ditolak. Diambil kalau bersesuaian dengan sunnah, ditolak kalau bertentangan dengan sunnah. Demikianlah dalam beragama, sehingga tidak ada yang namanya taklid buta, membebek buta, sekedar ikut-ikutan walaupun salah. Ini bukan beragama dengan cara yang benar. Kita beragama itu dalilnya Quran dan sunnah Nabi SAW. Imam kita jelas, petunjuk kita jelas. Sumber pengambilan ilmu kita jelas dari Quran dan sunnah ala fahmis sahabah, sesuai dengan pemahaman sahabat Nabi SAW. Nah, ini para jamaah, wallahu taala alam bissawab. Taib. Kemudian masalah berikutnya terkait dengan puasa Syawal ini, apakah disyaratkan untuk puasa 6 hari di bulan Syawal ini mutatabi'ah, berturut-turut dilakukan. Misalnya seorang mulai puasa Syawalnya dari mulai hari Senin, apakah harus berturut-turut Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 6 hari baru selesai? Atau boleh juga terpisah-pisah, dia mau selang-seling, kan? Intinya kan di bulan Syawal, jangan sampai keluar dari bulan Syawal. Dari bulan Syawal yang disunnahkan puasa 6 hari dari bulan tersebut. Sehingga hari apa saja. Apakah disyaratkan harus berturut-turut ataukah tidak? Jawabnya la yushtarat hadhihi sit an takuna mutatabi'ah. Tidak disyaratkan. Tidak harus berturut-turut. Dan tidak harus pula berpuasa di awal bulan dari bulan Syawal, tidak harus. Dia puasa di akhir boleh. Dia puasa tidak berturut-turut, misalnya puasa dia atur, kan? Di awalnya puasa, di pertengahan dan di akhir. Silahkan. Silahkan. Kalau dia mau berpuasa di
pertengahannya atau di akhirnya saja, silahkan. Ya, maka dalam hal ini al-amru fi dzalika wasi'. Perkaranya diluaskan. Ya, terserah saja. Yang penting jangan sampai keluar bulan Syawal, itu saja. Ya kan? Nah, itu yang ditegaskan oleh ulama dari madhab Syafi'iyah, ulama dari madhab Hanabilah, dan selain mereka. Dan itu pula yang difatwakan oleh Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, dan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ya, sekalipun kita katakan tidak disyaratkan berturut-turut, tidak disyaratkan harus di awal bulan Syawal, akan tetapi kalau berbicara dari sisi afdoliyah, yang mana yang lebih utama, apakah berpuasa di awalnya, ya, apakah berpuasa di akhirnya, ataukah berpuasa secara berturut-turut atau terpisah. Nah, kalau berbicara dari sisi keutamaan, tentunya yang lebih utama berturut-turut, tentunya yang lebih utama bersegera, ya kan? Kenapa? Berdasarkan keumuman dalil terkait dengan mubadarah bil khair, bersegera untuk melakukan amal kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam menggapai suatu kebaikan, ya, mubadarah, bersegera, ya kan? Berdasarkan dalil-dalil umum terkait dengan bercepat-cepat, ya, bersegera, berlomba-lomba di dalam mengejar kebaikan. Ya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Akan tetapi kalau seseorang ingin mempermudah dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kelonggaran dalam hal ini. Rasulullah memberikan kelonggaran, ya, apalagi kalau kita lihat dari konteks hadis, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sitan min Syawal. Siapa yang puasa Ramadan, thumma ini tufidu tarakhi dalam bahasa Arab, memberikan faedah ada kelonggaran, ada jeda waktu, ya, tidak harus di awal bulan. Jelas ini? Nah, ini wallahu taala a'lamu bis-shawab. Baik. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, terkait dengan puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Ini juga yang banyak menjadi pertanyaan, ya, oleh banyak manusia. Apakah disyaratkan harus, ya, melakukan puasa Syawal ini nanti setelah selesai melakukan puasa Ramadan, ya? Dalam artian begini, kalau misalnya ada orang yang sempat batal puasanya di bulan Ramadan karena udzur syar'i, entah karena sakit atau karena safar, melakukan perjalanan sehingga dia beberapa hari ada batal puasanya, ya, mungkin 2 atau 3 hari, ya, dia ingin puasa Syawal. Apakah dia harus puasa qada dulu baru Syawal, atau tidak masalah dia Syawal dulu, ya, kalau qadanya biar nanti-nanti, ya. Nah, ini masalah ini bagaimana? Baik, ini masalah yang banyak ditanyakan, ya. Maka dalam hal ini ada fatwa para ulama kita, difatwakan oleh Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala. Mereka mengatakan annaha la tujzi illa ayyasumaha ba'da qada'i Ramadan. Tidak sah puasa Syawal itu dilakukan kecuali setelah berpuasa qada Ramadan. Jadi puasa Ramadan dulu. Kalau punya utang puasa ya dibayar dulu. Nah, baru setelahnya melakukan puasa Syawal. Kenapa? Nabi dalam hadis mengisyaratkan begitu. Perhatikan hadisnya. Man shoma Ramadhana. Siapa yang puasa Ramadan dulu. Thumma atba'ahu sittan min Syawal. Lalu dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Menunjukkan apa? Ramadan dulu baru Syawal. Jelas ini. Dan itu juga yang difatwakan, yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Beliau mengatakan, ya, di dalam kitabnya, ya, Syarah Bulughul Maram ini, dari kitab Tashilul Ilmam, Syarah Bulughul Maram, ya, kata beliau, ya, kama yadullul hadits ala anna man lam yasum Ramadan fa innahu la yushra' lahu siyamus sit. Ya. Hadits ini menunjukkan bahwa siapa yang belum berpuasa Ramadan, maka tidak disyariatkan baginya puasa 6 hari min Syawal, dari bulan Syawal. Ya. Karena Nabi mengatakan seperti itu. Ya. Walladzi aftara syahra Ramadan, kata beliau, maka siapa yang berbuka di bulan Ramadan li'udrin minal a'dar,
karena suatu udzur dari udzur-udzur ya yang membolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa ketika itu di bulan Ramadan. La yasumu sittata ayyam min Syawal. Dia jangan dulu berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Bal yubadir bi shaumi Ramadan. Bahkan dia segera ya membayar hutang puasa Ramadannya ya. Demikian pula kalau dia punya banyak hutang puasa beberapa hari di bulan Ramadan karena udzur syar'i, maka dia puasa dulu ya. Puasa dulu bayar utangnya, baru setelahnya puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, ini juga dari apa yang disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala, dan itu kata beliau dari perkara yang disyaratkan. Jelas ini? Nah, ini wallahu taala alam bis-shawab. Jadi seseorang mau puasa Syawal ya, dia tidak bisa puasa Syawal sampai dia bayar dulu hutang puasanya. Dia bayar dulu hutang puasanya, setelahnya baru puasa Syawal. Jelas ini? Nah, wallahu taala alam bis-shawab. Tentunya ini pendapat yang kuat. Hanya saja ada masalah seperti ini. Bagaimana ketika ada seseorang yang punya hutang puasa terlalu banyak? Ya. Misalnya taruhlah ada orang yang di bulan Ramadan 1 bulan penuh sakit dia. Subhanallah. 1 bulan penuh sakit dia, sehingga tidak bisa puasa. Pas bulan Syawal dia sembuh. Nah, tentunya kalau dia mau qadha 1 bulan penuh ya, bulan Syawal kalau dia qadha semuanya ya tentunya keluar bulan Syawal ya, tidak cukup bulan Syawal itu untuk membayar qadhanya, ya kan? Atau pas-pasan, karena setelahnya ya puasa bulan itu 30 hari sementara dia punya utang 30 hari ya, tidak ada kesempatan untuk puasa Syawal. Nah, bagaimana kalau seperti ini ya? Atau misalnya perempuan ya kan, ya dia punya udzur, banyak udzurnya ya kan, hamil menyusui ya, dan seterusnya. Nah, dia punya banyak hutang puasa. Ini bagaimana ini ya, kalau seperti ini? Nah, dalam hal ini para ulama ya ada memberikan fatwa dan ada khilaf para ulama dalam masalah ini. Kalau Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam fatwa beliau ya, beliau mengatakan kalau misalnya dia punya hutang puasa walaupun terlalu banyak ya, sebulan lebih mungkin, atau karena mungkin di bulan Ramadan lalu dia punya hutang puasa, perempuan kan, karena dia hamil menyusui. Ramadan ini juga punya banyak hutang puasanya. Nah, ya, kata beliau ya dia puasa qadha dulu ya. Walaupun habis Syawalnya, setelah selesai qadhanya baru dia puasa Syawal. Walaupun kata beliau bukan di bulan Syawal. Itu beliau bolehkan. Itu pendapat Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kenapa boleh? Kan bukan bulan Syawal, Ustaz. Nah, itu pendapat beliau ya. Dalam hal ini beliau menyamakan sama seperti ini kata beliau. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, punya hutang puasa, ya kan? Dia wajib qadha puasa Ramadan, ya kan? Ya, dia lakukan di bulan Syawal, boleh atau tidak? Boleh. Padahal kan bukan bulan Ramadan, bulan Syawal. Boleh dia melakukan, ya kan? Karena qadha puasa Ramadan sama dengan Syawal kata beliau. Ya, walaupun dilakukan di bulan Zulqa'dah misalnya atau bulan Dzulhijjah, boleh. Kenapa? Sifatnya qadha, mengqadha puasa Syawal, tidak harus di puasa Syawal. Itu pendapat Syekh Ibnu Utsaimin. Tapi Syekh bin Bas membantah pendapat ini. Beliau katakan kalau sudah selesai bulan Syawal tidak ada lagi puasa Syawal. Ya. Wallahu alam ya di dalam hal ini ya, yang mana yang kuat dari pendapat para ulama. Hanya saja kami lebih condong kepada pendapat ya, kalau memang misalnya sempit waktu sementara dia punya hutang puasa ya, dalam hal ini ya banyak yang harus dia bayar, maka insyaallah taala ya, kalau dia misalnya ingin puasa Syawal dulu, 6 hari di bulan Syawal dulu ya, maka insyaallah taala tidak masalah ya. Dan itu pendapat sebagian ulama kita rahimahumullahu taala ya. Naam, dan hal tersebut diperbolehkan ya, kalau misalnya dia punya udzur seperti itu. Ini bagi mereka yang memang punya udzur ya, punya hutang puasa yang terlalu banyak, tidak ada kesempatan lagi untuk puasa Syawal, maka boleh dia puasa Syawal dulu ya. Setelah dia puasa Syawal baru dia qadha Ramadan. Jelas ini? Nah, ini yang wallahu taala alam ya. Mungkin itu yang lebih kuat dari pendapat para ulama kita ya. Wallahu alam. Nah, demikian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan fikih
terkait dengan puasa Syawal ini, 6 hari di bulan Syawal. Dan insyaallah taala di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan bahas terkait dengan puasa-puasa yang lain, ya, dari puasa-puasa yang disunnahkan, ya, insyaallah taala di pertemuan yang akan datang. Nah,